Kita masih kembali di seputar Bali Pagi akhir pekan. Iya, tadi kita udah bilang kalau kita hari ini kedatangan tamu loh hari Minggu ya. ya. Betul sekali, ada Juru Mangku Ketut Sumaria. Yang merupakan seorang budayawan. Betul sekali. Kita mau ngomong apa pagi-pagi nih hari kita ini? mau ngomongin terkait, nggak jauh-jauh dari budaya. Tapi kali ini yang spesial adalah kita akan berbicara terkait filtrasi budaya ya Juru Mangku ya. Oke, kita akan berbicara banyak sekali tentang Tapi sebelumnya kita memiliki informasi ya. Betul. Pasti ada kaitannya dengan budaya ini sendiri. Pemirsa, pemugaran pura yang berusia tua agar dilakukan dengan hati-hati dan tidak sembarangan. Jika dilakukan dengan tidak hati-hati, maka upaya pemugaran pura justru akan merusak bukti sejarah warisan leluhur. Bangunan-bangunan itu menjadi Pemerhati budaya Bali, Juru Mangku Ketut Sumaria mengatakan prihatin belakangan ini sering terjadi pemugaran pura-pura tua di Bali. Pura yang ada sebelumnya dipugar dan diganti dengan bangunan yang lebih megah. Meski bertujuan baik, namun pemugaran pura harus dilakukan dengan hati-hati. Sebaiknya sebelum dipugar harus lebih dahulu berkonsultasi dengan ahlinya. Menurut Juru Mangku Ketut Sumaria, yang lebih tepat dilakukan dengan restorasi dengan mengembalikan pura ke bentuk aslinya, bukan renovasi menyeluruh dengan berubah bentuk fisik. Nah, kecenderungan sekarang saya lihat bahwa banyak sekali bangunan-bangunan Bali kuno itu dibongkar kemudian diganti dengan bentuk kekinian, motifnya macam-macam barangkali, bisa untuk asal kuat, kemudian karena ada bantuan-bantuan dari pemerintah ataupun DPRD yang akhirnya memaksa mereka untuk mengubah bangunan-bangunan itu menjadi kekinian. Cuman masalahnya, disayangkan menurut saya, adalah kita jadinya kehilangan jejak sejarah. Masing-masing era menurut saya memiliki suatu ciri. Misalnya Mangku Ketut Sumaria menambahkan, ribuan pura di Bali tidak hanya difungsikan sebagai tempat persembahyangan umat Hindu, tetapi juga menyimpan nilai sejarah di masa lalu. Jika pura lama dipugar dan diganti, nilai sejarah dari segi agama, seni dan budaya akan hilang. Akibatnya, generasi penerus tidak lagi bisa menikmati kembali pura lama atau kuno dengan ciri khas dan keunikan ukirannya tersendiri sebagai sebuah karya seni dari para leluhur. Supariana dan Artaya Bali TV. Iya, justru padahal orang-orang itu akan mengingat, oh bentuknya seperti ini, Bali itu indahnya itu dari ukirannya, kemudian dari bentuk-bentuk yang memang tidak biasa seperti intinya itu ya. Sejarahnya juga kan, ya betul sekali. Dan ini kita hubungkan lagi dengan filtrasi budaya yang akan kita perbincangkan pada pagi hari ini. Kita nyantai aja ya Juru Mangku ya. Oke, kalau ngomongin tentang filtrasi budaya, banyak yang belum paham nih apa yang dimaksud dengan filtrasi budaya itu sendiri, Juru Mangku. Sebelumnya Tiang ucapkan terima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk mengisi hari Minggu pagi yang luar biasa ini. Dengan obrolan yang santai ini. Ya. Sebelumnya saya gemetar tapi jadi santai. jangan gemetar Juru Mangku, oke? Tapi begini, filtrasi tentu maknanya adalah filter. Jadi bagaimana melindungi budaya kita dari perubahan-perubahan yang terjadi. Karena bagaimanapun sesungguhnya perubahan itu tidak bisa dihindarkan. Tetapi toh bisa disiasati bagaimana sebatas mana kita bisa memberi toleransi terhadap perubahan yang bisa kita terima atau terjadi di Bali ini. Dan apa boleh buat, kemajuan teknologi dan informasi itu sangat berpengaruh terhadap perubahan yang akan terjadi. Karena apa? Karena beda dengan dulu. Sekarang kemajuan teknologi dan informasi itu dalam berbagai bentuknya telah merambah dunia kita, keseharian kita, khususnya para pemuda kita. Bagi saya, bagaimanapun kembali kepada komitmen kita terhadap batas toleransi yang akan kita perbolehkan atau batas-batas tertentu yang kita bisa terima perubahan yang terjadi dalam budaya kita ini. Dan sebagaimana juga kita ketahui kembali ke teknologi informasi itu mungkin begitu terbukanya kemajuan itu sehingga nyaris kita tidak bisa mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilihat oleh anak-anak kita. Dan bagaimanapun bagi saya pemuda adalah agen perubahan. Orang-orang tua seperti saya ini
yang sudah di atas 60 tahun, itu kan sebentar lagi waktunya untuk mendampingi anak-anak, pemuda kita seluruhnya di Bali. Tetapi toh orang-orang tua seperti kami ini mestinya sejak dini memiliki suatu wawasan yang tidak begitu saja kaku bersikap terhadap perubahan ini. Oke. Ya. Agak luas bisa Luas. dikatakan demikian ya. Fleksibel, mestinya luas gitu ya. Di Rumahku ini kalau kita berbicara tentang filtrasi budaya ini sendiri kan semakin maju perkembangan itu akan terjadi perubahan. Bagaimana menyiasati seperti kata Rumahku ini sendiri. Nah, bagaimana memfiltrasi budaya kita agar bisa dikatakan dari luar bisa dikatakan demikian. Pemuda sebagai agennya. Ada solusi yang harus dilakukan oleh pemuda-pemuda tersebut. Menurut hemat saya adalah satu hal yang paling dasar dari hulu yang akan kita hadapi ke depan adalah bagaimana orientasi berpikir anak-anak kita kepada hal yaitu adanya efisiensi, yaitu keterbatasan waktu yang mesti dikelola sebaik-baiknya. Setiap hari kita merasakan hari begitu cepat berlalu karena begitu sibuknya. Kemudian efisiensi dana. Seperti adik-adik hari ini pagi-pagi harus sudah standby di kantor atau di Bali TV studio. Ya, Karena apa? Tidak mungkin kita menerapkan aweg-aweg atau apapun secara kaku terhadap adik-adik yang seperti ini. Beda dengan dulu. Dulu ketika kita masih berorientasi ke agraris, waktu begitu banyak sehingga jadilah aweg-aweg itu menjadi satu ukuran bisa dilakukan kapan saja untuk berbagai kegiatan di desa. Tetapi sekarang tidak mungkin lagi karena orientasi berpikir dan sumber daya hidup kita sudah berubah. Sudah berubah seperti hari ini, kita dulu cukup tahu aksara Bali saja, sekarang harus ke S1. Nah, setelah S1 apa? Mereka akhirnya bersaing. Bersaing dalam hal menopang hidup. Kembali lagi kepada masalah efisiensi tadi, efisiensi waktu dan dana. Dan solusi pasti selalu ada, karena kembali kepada sebatas apa kita beri toleransi terhadap perubahan yang kita bisa terima. Nah, dalam hal ini menurut hemat saya itu kembali ke komitmen kita bersama. Dengan tidak kaku terhadap anak-anak kita, para pemuda itu. Karena bagaimanapun harus kita terima bahwa pemuda adalah agen perubahan. Indonesia merdeka pun karena pemuda. Ya, itu. Jadi, nah kemudian bagi saya, mungkin para Yowana itu, para pemuda itu harus diberi panggung. Panggung itu adalah dalam konteks dihidupkannya kembali secara optimal, seketurunan-turuni di Banjar. Ya, seketurunan itu salah satu, karena bagaimanapun kita harus terima kenyataan bahwa sebagian dari peran mereka itu diambil oleh ormas. Itu sudah nyata. Hingga mereka, orientasi mereka itu tidak lagi pengamanan segala macam itu diorientasikan bagaimana mereka memiliki inovasi untuk mengamankan desanya sendiri, tetapi sudah keluar dari konteks itu. Nah, kemudian, Nah, ini bisa dikatakan pemuda sebagai agen dari perubahan ini sendiri. Solusinya bagaimana memaksimalkan para Yowana tersebut. Salah satunya dengan memberikan panggung. Nah, kalau kita berbicara tentang panggung ini sendiri, panggungnya itu bisa berupa napi nih Ki Jeromangku. Ya, panggungnya sesungguhnya bisa kita kaitkan dengan persaingan yang akan mereka hadapi. Persaingan berarti berawal dari perubahan. Jadi kita tidak bisa menafikan kenyataan bahwa mereka ketika bersaing berarti persaingan itu tidak terjadi antara mereka sendiri, tetapi juga terhadap tenaga kerja dari luar daerah Bali sendiri. Nah, masalahnya sekarang adalah di Bali itu terjadi situasi latah dan itu dari dulu. Misalnya contoh mereka ke kapal pesiar, rame-rame ke kapal pesiar semua. Sedangkan peluang yang ada yang ditinggalkan oleh mereka diambil oleh orang luar. Justru orang luar ya, betul. Nah, ini kan satu masalah juga. Nah, bagaimana solusinya menurut hemat saya adalah bagaimana kita mendorong mereka ke arah
orientasi hidup mereka ke wirausaha. Oke. Jadi kewirausahaan mereka itu harus dihidupkan dengan jalan apa? Nah ini masalahnya. Kita bisa menuntut harus berwirausaha, tapi solusinya apa? Karena wirausaha berarti perlu dana, perlu pengetahuan yang cukup, bahkan orang mengatakan pengalamannya cukup dalam berwirausaha karena orientasinya untung atau rugi. Tapi dalam hal ini menurut hemat saya perlu disikapi dengan membentuk satu lembaga nih menurut saya. Lembaga pendanaan di mana orientasinya bukan profit semata. Sekarang ada LPD, Lembaga Perkredit Desa. Tetapi orientasinya seperti koperasi atau bank. Dia orientasinya bunga. Tapi bisa enggak dikreasikan oleh pemerintah kita, yaitu pendanaan ya tidak berorientasi kepada profit, tapi berorientasi pada kerjasama itu sendiri. Nah, jadi pemuda itu diberi batas waktu tertentu, mereka membuat semacam feasibility study, apa yang akan mereka lakukan, kemudian danai kegiatan itu dalam batas waktu tertentu. Nah kemudian tentu orientasinya adalah kerjasama bukan dalam rangka untung-untung atau takut resiko rugi, tetapi mereka orientasinya adalah kerjasama untuk menyiapkan mereka menjadi wirausahawan yang siap di lapangan. Baik. Oke, itu yang harus dilakukan sebagai pemuda, sebagai agen perubahan. Ini sendiri solusinya sudah diberikan penjelasan oleh Jerumangku ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Yupi dan Jerumangku, kita akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bali Pagi Akhir Pekan. Tentunya masih bersama dengan narasumber kita Bapak Jerumangku Ketut Sumaria ya Pak ya. Nanti kita akan berbicara lagi terkait filtrasi budaya nih seperti apa. Iya, tentunya peran pemuda sangat luar biasa sekali ya untuk memfiltrasi budaya kita sendiri. Ada banyak jalan ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Baik, nah pemirsa, umat Islam yang tinggal di Kampung Islam Desa Pegayaman Buleleng telah lama hidup berdampingan dengan umat Hindu dan umat lainnya di Bali yang selalu mengedepankan toleransi. Beberapa budaya kesenian yang terdapat di Pegayaman merupakan hasil akulturasi dengan kebudayaan dan kesenian masyarakat Hindu di Buleleng. Inilah contoh kesenian burdah khas desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Buleleng. Burdah merupakan sebuah seni musik yang melantunkan syair-syair pujian berbahasa Arab. Hanya saja dalam melantunkan syairnya memiliki kesamaan dengan Makidung Bali. Selain dilantunkan dengan nada Makidung, kesenian burdah di Pegayaman juga memiliki keunikan dari kostum yang digunakan. Para anggota Seke Burdah yang merupakan laki-laki menggunakan busana khas Bali. Inilah yang membuat burdah di Pegayaman sangat menarik bagi orang-orang. Meski mengikuti budaya Bali, akan asas dasar agama Islam tetap dipertahankan. Ketua Burdah Desa Pegayaman, Muhammad Soeharto mengungkapkan, masyarakat Desa Pegayaman yakin Burdah telah masuk ke Bali sejak ratusan tahun silam saat Buleleng menjadi derbaga terbesar Nusa Bali untuk kapal-kapal pedagang bangsa asing. Dulu itu sangat luar biasa menciptakan karya seni seperti burdah ini, yang mana di dalamnya ada satu sistem yang dibentuk untuk bagaimana menjaga hubungan toleransi dari jenis irama, kemudian model yang dibuat. Seperti satu contoh, kita dari Seke Burdah Pegayaman, pakaian secara fisik itu adalah pakaian Bali, tapi irama yang dibawakan Kidung Bali, kemudian syair-syairnya itu berbahasa Arab. Sementara itu pengamat seni, Wayan Sujana mengungkapkan, burdah merupakan seni klasik warisan leluhur dari zaman terdahulu. Kesenian tersebut juga berakulturasi dengan kebudayaan sekitar wilayah Desa Pegayaman. Akulturasi budaya, walaupun misalnya kemasannya adalah etnis muslim, tapi beberapa tampilannya memadukan dengan
budaya Bali, seperti pakaian Bali. Bahkan ada tembangnya yang mempergunakan syairnya masih Arab, tapi tembangnya mengikuti tembang-tembang Bali. Nah, mereka memadukan akulturasi betapa indahnya melalui perekatan budaya mereka bersahabat. Kini pemerintah sudah mulai melirik kesenian khas Desa Pegayaman tersebut. Buktinya dalam berbagai ajang kesenian dan kebudayaan, burda selalu ditampilkan. Komang Yuda, Bali TV. Oke, itu adalah salah satu akulturasi budaya ya, luar biasa. Sudah sejak lama ya, ternyata, dan itu harus dilestarikan. Betul. Dan memang, tapi memang ada plus minusnya ya. Kalau misalnya kita sebagai orang Bali itu juga harus bisa menjaga seni dan budaya Bali, karena kalau enggak nanti lama-lama bisa diambil gitu ya. Itu yang kita takutkan. Makanya itulah pentingnya filtrasi budaya juga ya. Wow, baik, luar biasa sekali ya. Itu terjadi di beberapa daerah, termasuk juga di Desa Pegayaman. Buleleng tentunya ya. Keren banget. Baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangan bagaimana memfiltrasi budaya yang bisa dikatakan pemuda sebagai agen perubahan ini sendiri. Solusinya sudah banyak juga dilakukan, memaksimalkan seketeruna-teruni yang ada, para Yohana yang ada setiap di desa ini sendiri melalui berbagai cara. Salah satunya adalah perlunya pendampingan, Jerumangku. Ini peran pemerintah ini kalau kita berbicara tentang pendampingan juga ya. Tadi tentang bagaimana pemuda itu kita beri panggung istilahnya, beri panggung orientasinya wirausaha dalam kaitan menghadapi persaingan. Jadi jangan latah seperti yang kita sampaikan tadi, jangan latah semua ke kapal pesiar, tahu-tahu ada ruang kosong diambil alih oleh orang luar. Nah, inilah solusinya adalah seperti yang saya katakan tadi, adalah memberi pendidikan kepada mereka, panggung istilah saya, untuk mereka berwirausaha. Cuman masalahnya kan terkait dengan modal dan kemampuan jiwa kewirausahaan itu. Tetapi dalam hal ini tidak ada yang tidak mungkin bisa dilakukan apabila kita punya komitmen. Nah, dalam hal kewirausahaan yang dibutuhkan adalah dana. Dan di sini pemerintah sangat penting berperan, yaitu bagaimana memfasilitasi kegiatan kewirausahaan mereka yang baru sebagai pemula itu untuk tidak dibebani oleh hal-hal yang bersifat aturan banking seperti biasanya, terbebani oleh bunga dan biaya-biaya lainnya. Kembali seperti yang saya katakan tadi, adalah orientasinya berarti kerjasama. Dan untuk terarahnya mereka berkegiatan, maka perlu pendampingan. Pendampingan itulah menurut saya perlu dilakukan oleh pihak terkait, pakar-pakar yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Karena bagaimanapun tidak mungkin dana itu akan dibebankan ke Banjar dan sebagainya. Nah, tapi pemerintah di sini dengan memberikan fasilitas tertentu dalam rangka kewirausahaan, maka pemuda ini akan tertarik dalam rangka itu. Karena kalau selama ini mereka mencari modal terus tertekan oleh masalah-masalah bunga dan sebagainya, mereka menjadi mengkeret. Karena memang jiwa orang Bali itu secara umum kita ketahui adalah jiwa kewirausahaannya relatif rendah. Beda dengan orang Tionghoa misalnya. Tapi orang Bali. Tetapi itu harus dilakukan. Harus segera dilakukan. Nah, itu pendampingan itu bisa dilakukan oleh kerjasama dengan pihak bankers tertentu dari bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, kemudian ahlinya juga bisa dikaitkan dengan para praktisi ekonomi dan juga fakultas-fakultas terkait yang membidang bisnis. Dan terpenting dari itu semua adalah ada batas waktu. Misalnya setahun mereka harus jadi sesuatu sesuai dengan feasibility study yang mereka bikin dari awal. Dan tentu ini perlu dana bergulir menurut saya. Jadi dana itu tidak semata untuk anak ini, tetapi bergulir kalau dia gagal setelah ada pembinaan dalam kurun waktu tertentu yang disepakati, berarti mereka tidak memiliki bakat di sana. Nah, dana itu mesti digulirkan kepada yang lain, generasi baru, untuk kemudian mereka
melakukan hal-hal yang sesuai dengan visibility study mereka, yaitu untuk menghidupkan kapasitas mereka sebagai wirausahaan baru. Nah, dengan demikian mereka akan menjawab persaingan yang akan mereka hadapi akibat keterbukaan informasi dan teknologi seperti sekarang ini. Dan jangan lupa begitu terbukanya persaingan ini, kemudian transportasi begitu lancar. Jadi misalnya semeton kita dari Jawa Timur bisa pagi datang kemari, sore udah balik lagi pulang. Dan itu adalah bagian dari upaya mereka menutup ruang terbuka yang ditinggalkan oleh anak-anak kita keluar. Nah itu mesti kemudian akhirnya mesti pemuda kita dengan jiwa kewirausahaannya, maka mereka akan segera bisa menangkap peluang yang ada. Iya, bisa dikatakan ini kreatif dan inovasi. Itu yang diperlukan oleh para pemuda kita, para Yowano kita juga di Rumahku. Ya, betul. Betul. Jadi inovasi dan motivasi itu bisa muncul dari lembaga-lembaga pendidikan. Misalnya di lembaga pendidikan bisnis, misalnya di Fakultas Ekonomi atau Keuangan dan sebagainya, orientasi kurikulum mereka mesti berorientasi kepada lulusannya siap menampung tenaga kerja, bukan siap kerja. Mesti terkait dengan itu akhirnya lingkarannya. Nah kalau di fakultas mereka dicekoki untuk siap kerja, berarti siap menjadi pekerja orang-orang pendatang. Karena dari awal memang orientasi mereka menjadi pekerja, bukan penampung tenaga kerja. Nah disinilah mungkin kita harus sikapi bersama perubahan yang akan terjadi. Jangan biarkan anak-anak kita berpikir sendiri menghadapi hal itu harus menjadi bagian dari komitmen kita bersama dalam menghadapi perubahan itu. Sejak dini bisa dikatakan kewirausahaan itu bisa ditanamkan ya, begitu lulus mereka mungkin saja bisa menciptakan lapangan pekerjaan, bukan mencari pekerjaan. Itu jadi yang bisa diharapkan. Betul ya, tidak dicekoki dengan hal-hal yang sepertinya instan seperti itu ya. Jadi ceritanya kan sama dengan begini deh ya. Jadi mereka kalau sebagai pemilik warung sekecil apapun, mereka adalah kepala kucing dibandingkan menjadi ekor macan. Ekor macan itu kan ketika mereka menjadi buruh pada satu perusahaan besar, sama aja dari mereka menjadi ekor walaupun ekor macan. Tidak akan ekor itu tidak pernah makan. Yang makan adalah kepala, ada mulutnya. Oke. Biarpun kecil tapi perusahaan sendiri, milik sendiri gitu ya. Dia bos di sana. Dia bosnya sendiri seperti itu. Jadi bos. Kembali lagi ke waktu nikah sendiri ya, bisa fleksibel, kita bisa ngatur waktunya, bagaimana bermasyarakat, berorganisasi. Nah, itu dia yang kita inginkan. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi ya perbincangan kita bersama Jero Wangku Niki sendiri, dan seperti biasa kita juga masih memiliki beberapa informasi yang kita sampaikan nanti di seputar Bali Pagi akhir pekan, tapi tentunya setelah yang melewat berikut ini. Kembali lagi kita ngobrolin tentang filtrasi budaya. Kalau kita berbicara tentang budaya Bali itu bagi mungkin mindsetnya perlu dirubah ini. Mahal. Nah, ini dia. Mau ngaben aja mahal loh Jero Wangku. Ya memang syukur kita bisa orientasinya ada solusi, yaitu misalnya ngaben massal, ngaben bersama istilahnya itu. Tetapi kita mestinya sejak dini atau kini mulai mencari satu hal yang bisa menjadi rujukan daripada kegiatan upekara agama itu. Kan biangnya di biaya upekara, sehingga ada kesan seolah beragama itu mahal. Padahal tidak seperti itu. Karena kalau misalnya kita mau mengkaji secara mendalam, apalagi kembali kepada kewirausahaan tadi, karena bagaimanapun wirausaha itu adalah di dalamnya ada proses, terus ada output, kemudian akhirnya ada pasar. Nah dalam hal ini saya berpendapat bahwa misalnya upekara itu mulailah kita berpikir terukur. Jangan seolah dana itu ujug-ujug jatuh dari langit sekian miliar.
Ya. Sekian miliar itu terdiri dari apa saja. Kadang kan pakai di sana. Tapi apa boleh buat? Ke depan anak-anak kita tidak bisa dicekoki dengan jatuh dari langit seperti itu harga-harga. Mereka butuh satu kejelasan. Mengapa sekian? Mereka pasti hargai tingkat kesulitan. Kemudian tetapi tetap kita semua harus berbicara terukur. Nah, kemudian dalam hal filtrasi ini pun kita bicara seperti awal tadi adalah mengukur toleransi kita terhadap sejauh mana kita bisa membatasi filter kita terhadap budaya kita, sejauh mana juga kita bisa menerima perubahan itu. Seperti tadi ada berita di Pegayaman itu bagian dari akulturasi budaya juga. Nah, jadi kehadiran semeton Muslim itu menyebabkan akulturasi, akhirnya adalah nama Wayan Ibrahim, Iketut Ahsan dan sebagainya, itu kan bagian dari percampuran budaya. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan berkesenian, misalnya tiba-tiba ada kesenian yang menggunakan bedug dan sebagainya, dan itu bagian dari kegiatan berkesenian yang kita bisa toleransi untuk masuk ke kebudayaan kita. Tetapi ada batas tetap, misalnya orientasi budaya Bali itu disebut Bali apabila dia didasar oleh kegiatan Hindu, tidak bisa tidak. Begitu kehilang Hindunya, maka maaf saja tidak lagi dia disebut kesenian Bali. Maaf, mungkin saya harus katakan itu. Gitu, ya. Lihat itu makanya tetap harus ada filtrasi budaya, meskipun orang Bali sendiri itu open banget, terbuka sekali dengan ini budaya-budaya yang masuk, tapi itu tetap balik lagi harus difiltrasi seperti itu ya. Nah, itu secara pendanaannya seperti itu kan, karena ya banyak yang bilang kalau aduh ini mahal banget biaya mau apa aja, kadang-kadang mau mencaru aja mahal banget nih gitu kan ya. Itu kan mencaru udah bisa bersama gitu di rumah. Kan, ya, betul. Curhat ya Bu ya. Curhat ini ya gitu kan. Jadi kayak ngaben apa dan sebagainya, dan memang sudah dibuatkan solusi-solusi juga ya. Nah, terakhir nih Jero Mangku, harapannya kira-kira apa? Ya, terima kasih. Jadi harapan saya mungkin sangat subjektif ya. Tetapi saya berharap bahwa ini menjadi bagian dari pemikiran kita semua, bahwa kita tidak mungkin lepas dari perubahan. Menghindar dari perubahan pun tidak mungkin. Tetapi adalah tanggung jawab kita bersama untuk memfilter budaya kita. Karena bagaimanapun Bali itu kalau sudah berubah dari Bali seperti saat ini, maka dia tidak disebut Bali lagi. Dan kemudian berarti kita akan kecolongan. Ketika suatu saat generasi pengganti kita ke depan itu mempertanyakan bahwa mereka seperti tidak orang Bali lagi di Bali. Nah, artinya apa? Saya ingin mengajak kita semua untuk merespon perubahan itu secara bertanggung jawab bersama-sama. Itu tanggung jawab kita bersama. Iya, betul sekali. Baik, ini tanggung jawab kita bersama ya, seperti kata Jero Mangku ini sendiri. Baik, Jero Mangku semua sudah luar biasa hadir di sini pagi hari ini. Jadi membuka lagi wawasan kita tentang budaya dan bagaimana memfiltrasi budaya, dan kita sebagai generasi muda juga harus bisa menjaga kelestarian budaya. Agen perubahan itu sendiri. Dan tentunya perubahan yang baik ya. Sekali lagi semua Jero Mangku sudah hadir di luar biasa di rumah kita hari Minggu ya. Bangun pagi langsung siaran sama kita nih ya. Jangan kemana-mana, karena sesaat lagi juga kita akan hadirkan intisari berita surat kabar yang terbit hari ini ya. Sesaat lagi tentunya.